Di suatu tempat yang tak tercatat dalam peta dan hilang dari ingatan dunia, tersembunyi sebuah desa kuno yang mengandung misteri kelam. Tak ada buku sejarah yang mencatat keberadaannya. Tak ada peninggalan yang tersisa, seolah desa itu tak pernah ada. Namun, ketika seorang peneliti bernama Profesor Wijaya menemukan petunjuk keberadaannya, ia bersama seorang pemuda bernama Raka berangkat untuk mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sudut perpustakaan kuno yang hampir terlupakan, seorang sejarawan muda bernama Raka menemukan peta tua yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Peta itu menggambarkan wilayah yang seharusnya berada di antara dua kerajaan besar, tetapi ada sesuatu yang aneh. Sebuah desa yang ditandai dengan tinta merah, seperti hendak disembunyikan. Raka, yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, mulai menelusuri asal-usul desa itu, tetapi semakin dalam ia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Catatan sejarah dari kedua kerajaan tidak menyebutkan desa tersebut. Bahkan, di beberapa dokumen, bagian di mana desa itu seharusnya berada tampak seperti sengaja dikosongkan. Raka merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Sejarah selalu meninggalkan jejak, tetapi dalam kasus ini, jejak itu seperti dihapus secara sistematis. Ia mulai menghubungi para ahli sejarah lain, tetapi kebanyakan dari mereka enggan membicarakan hal itu, seolah-olah mereka takut akan sesuatu yang tidak terlihat. Akhirnya, seorang pustakawan tua yang tinggal di pinggiran kota bersedia berbicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan tentang desas-desus mengenai desa yang lenyap dari sejarah. Mereka yang mencoba mencari tahu tentang desa itu tidak pernah kembali, katanya lirih. Raka hanya menganggapnya sebagai tahayul, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria tua itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Didorong oleh rasa penasaran, Raka berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh peta kuno itu. Perjalanannya melewati hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika malam tiba, ia mendirikan tenda di tepi sungai kecil yang mengalir jernih. Namun, saat ia hendak tidur, suara langkah kaki terdengar di luar. Raka mengintip dari celah tenda, tetapi yang ia lihat hanyalah kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Pagi harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah lapangan luas yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua. Di tengahnya, terdapat sisa-sisa bangunan yang hampir tertutup oleh akar dan lumut. Seolah-olah alam sendiri ingin menghapus keberadaan tempat ini. Dengan hati-hati, Raka melangkah masuk, mencoba mencari petunjuk tentang desa yang hilang ini. Sebuah batu besar berdiri di tengah reruntuhan, dengan ukiran yang hampir pudar. Raka membersihkan lumut yang menutupinya, dan kata-kata aneh mulai terlihat. Ia mencatatnya di buku catatan, berniat untuk menelitinya lebih lanjut. Namun, saat ia berbalik, ia merasakan sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di antara pepohonan, siluet samar terlihat. Mereka tidak bergerak, tetapi jelas mengawasinya. Raka mencoba tetap tenang, berpura-pura tidak melihatnya. Tetapi semakin lama ia di sana, semakin banyak bayangan yang muncul. Seolah-olah mereka menunggu sesuatu, atau seseorang. Dengan hati berdebar, Raka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan kembali ke kota. Namun, saat ia melangkah pergi, suara bisikan lirih terdengar di telinganya. Kata-kata dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi maknanya terasa jelas. Ia telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Raka berjalan dengan langkah tergesa, meninggalkan reruntuhan desa yang telah lama terhapus dari sejarah. Meskipun siang hari telah menyelimuti hutan, ada sesuatu yang terasa salah, seakan udara di sekitarnya lebih berat, menekan setiap langkahnya. Bayangan-bayangan yang tadi mengawasinya tidak lagi terlihat, tetapi rasa kehadiran mereka tetap membekas di benaknya. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur dalam kesunyian. Sepanjang perjalanan kembali ke kota, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin desa itu benar-benar dihapus dari catatan sejarah? Apa yang terjadi pada penduduknya? Dan yang lebih penting, mengapa tidak ada seorang pun yang berani membicarakannya? Ia memandangi buku catatan kecil di tangannya, tempat ia menuliskan ukiran yang ia temukan di batu besar tadi. Tulisan itu seperti bahasa kuno,
Tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia merasa seakan-akan telah melihatnya sebelumnya, meskipun ia tidak ingat di mana. Ketika akhirnya tiba di kota, Raka segera menuju perpustakaan tua tempat pustakawan tua itu bekerja. Ia berharap bisa menemukan petunjuk tentang tulisan aneh yang ia salin. Namun, sesampainya di sana, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tidak ia duga. Perpustakaan itu telah ditutup, dan seorang penjaga mengatakan bahwa pustakawan tua itu telah meninggal dunia pagi ini, hanya beberapa jam setelah Raka meninggalkannya. Kabar itu membuatnya semakin gelisah. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Ia memutuskan untuk mencari jalan lain. Malam itu, di dalam kamar kecilnya yang penuh dengan buku-buku sejarah, ia membuka setiap referensi yang mungkin memiliki petunjuk tentang desa yang hilang. Namun, tidak ada satupun yang menyebutkannya. Seolah-olah desa itu tidak pernah ada. Tiba-tiba, cahaya lilin di mejanya berkedip-kedip. Angin dingin berembus dari jendela yang seharusnya tertutup rapat. Suasana di dalam ruangan menjadi semakin sunyi, dan dalam kesunyian itu, ia mendengar sesuatu, bisikan yang hampir tidak terdengar, berasal dari sudut ruangan. Suara itu tidak berasal dari orang lain. Itu bukan suara angin atau suara lembaran kertas yang berdesir. Itu adalah suara seseorang, berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi terdengar akrab di telinganya. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tetap diam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia melihat ke sekeliling ruangan, tetapi tidak ada siapapun. Namun, saat ia menundukkan kepala, ia menyadari bahwa buku catatannya kini terbuka pada halaman yang berisi ukiran dari batu di desa yang hilang. Dan di samping tulisan yang ia salin, ada baris tambahan yang tidak ia ingat pernah menulisnya. Tulisannya kasar, seolah-olah ditulis dengan tangan yang gemetar, tetapi maknanya sangat jelas. Jangan mencari lebih jauh. Mereka melihatmu. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia menyentuh tulisan itu. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya, atau bagaimana tulisan itu bisa ada di buku catatannya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak sendirian dalam pencariannya. Sesuatu, atau seseorang, mengetahui setiap langkahnya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan itu lagi, semakin jelas, semakin mendekat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah membuat kesalahan dengan mencari tahu tentang desa yang hilang ini? Ataukah ini adalah panggilan takdir yang harus ia hadapi? Tak peduli seberapa berbahayanya, saat fajar menyingsing, ia telah mengambil keputusan. Ia tidak bisa berhenti sekarang. Sejarah adalah tentang kebenaran, dan ia harus menemukannya, meskipun itu berarti menghadapi sesuatu yang tidak seharusnya diketahui oleh manusia. Pagi itu, Raka bangun dengan kepala yang terasa berat, seakan beban dari apa yang ia temukan di desa tersembunyi terus menghantui pikirannya. Cahaya matahari menembus celah jendela kamar kecilnya, tetapi tidak ada kehangatan dalam sinar itu. Semalam, ia mendengar bisikan-bisikan yang tidak seharusnya ada. Kini, saat ia menatap buku catatannya, tulisan misterius itu masih ada, menegaskan bahwa apa yang ia alami bukanlah mimpi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca ulang catatan yang telah ia kumpulkan. Namun, tidak peduli seberapa lama ia menelusuri literatur sejarah yang ia miliki, desa yang hilang itu tetap tidak pernah disebutkan dimanapun. Bahkan, di arsip kuno yang memuat peta dari ratusan tahun lalu, daerah di mana desa itu seharusnya berada hanyalah ruang kosong tanpa keterangan. Seolah-olah keberadaannya telah dihapus dengan sengaja oleh seseorang atau sesuatu yang memiliki kuasa atas sejarah itu sendiri. Dalam kebingungannya, Raka teringat akan seorang profesor tua bernama Wijaya, seorang ahli sejarah yang telah pensiun dan tinggal di sebuah rumah terpencil di pinggiran kota. Jika ada seseorang yang masih memiliki pengetahuan tentang sejarah yang telah dihapus, maka orang itu adalah Profesor Wijaya. Tanpa membuang waktu, ia mengambil tasnya dan berangkat menuju kediaman profesor tersebut, berharap mendapatkan jawaban yang selama ini tersembunyi dari dunia. Perjalanan menuju rumah Profesor Wijaya tidaklah mudah. Jalan yang harus ia lalui semakin menyempit dan dipenuhi oleh pepohonan rimbun yang seakan membentuk terowongan alami. Udara di sekitar terasa lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Ia mulai merasa bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian jawaban, tetapi lebih seperti ujian bagi keberaniannya sendiri. Setelah berjalan lebih dari 1 jam,
Ia akhirnya tiba di rumah sang profesor. Bangunan tua itu tampak megah tetapi dikelilingi oleh suasana yang sunyi dan sedikit menyeramkan. Pintu kayu besar di depannya terlihat tua dan usang, seakan sudah lama tidak dibuka oleh siapapun. Dengan sedikit ragu, Raka mengetuk pintu tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk lagi, lebih keras kali ini. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki yang lambat dan berat dari dalam. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah tua Profesor Wijaya yang penuh dengan kerutan dan tatapan tajam yang penuh kehati-hatian. Awalnya, sang profesor tampak enggan menerima tamu, tetapi ketika Raka menyebutkan tentang desa yang hilang, ekspresi wajahnya berubah drastis. Ada ketakutan dalam matanya, tetapi juga keingintahuan yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah mengizinkan Raka masuk, Profesor Wijaya menutup pintu dengan cepat, seakan takut sesuatu akan mengikuti mereka. Di dalam rumah itu, tumpukan buku-buku tua memenuhi setiap sudut ruangan, seakan menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang seorang pria yang mengabdikan hidupnya pada sejarah. Tanpa basa-basi, sang profesor duduk dan menatap Raka dengan serius. "Apa yang kau ketahui tentang desa itu?" tanya Profesor Wijaya dengan suara berat. Raka menjelaskan semuanya. Peta kuno yang ia temukan, perjalanan ke lokasi desa, bisikan yang ia dengar, dan tulisan misterius yang muncul di buku catatannya. Sang profesor mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, tetapi wajahnya tetap tidak menunjukkan emosi selain ketegangan yang semakin jelas. Setelah Raka selesai bercerita, Profesor Wijaya menghela napas panjang. "Aku pernah mendengar tentang desa itu," katanya akhirnya. "Tetapi yang kau cari bukan hanya sejarah yang hilang. Kau sedang menggali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Ucapan itu membuat Raka semakin penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak, tetapi sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan, suara sesuatu yang jatuh terdengar dari luar rumah. Keduanya terdiam, saling berpandangan dalam kebingungan. Suasana mendadak menjadi tegang. Dengan hati-hati, Profesor Wijaya berdiri dan berjalan menuju jendela, mengintip keluar dengan tatapan waspada. Wajahnya berubah pucat. "Kita tidak sendiri," bisiknya pelan. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan dengan lebih seksama. Di luar, suara langkah kaki terdengar samar, tetapi tidak berasal dari satu orang. Ada sesuatu, atau seseorang, yang datang mendekat. Suasana dalam rumah Profesor Wijaya semakin mencekam. Cahaya lampu minyak yang sebelumnya memberikan kehangatan kini hanya menghasilkan bayangan-bayangan yang menari di dinding, menciptakan ilusi seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Raka menelan ludah, mendengarkan dengan saksama suara langkah-langkah di luar yang terdengar semakin mendekat. Ia mencoba berpikir logis, tetapi ada sesuatu dalam desiran angin yang membawa ketakutan yang tak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Profesor Wijaya tetap berdiri di dekat jendela. Tubuhnya membeku dalam keheningan. Wajahnya tampak pucat, seolah ia sudah tahu apa yang sedang mendekat. Tangannya sedikit gemetar saat ia menarik tirai jendela lebih rapat, menutupi pandangannya keluar. "Kita harus diam," bisiknya dengan suara rendah, hampir tak terdengar. "Mereka tidak boleh tahu kita ada di sini." Raka tidak berani bertanya siapa yang dimaksud dengan mereka. Namun, semakin lama, ketegangan yang melingkupi ruangan itu semakin terasa menekan. Lalu, tanpa peringatan, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Perlahan, namun berat, seperti sesuatu yang memaksa dirinya masuk. Raka menahan napas, matanya melirik arah Profesor Wijaya yang kini tampak semakin gelisah. Profesor itu menaruh jari telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar Raka tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Namun, semakin lama mereka diam, semakin keras suara ketukan itu. Pintu kayu yang sudah tua berderit seakan merintih di bawah tekanan. Sejurus kemudian, suara itu berubah menjadi goresan, seolah-olah sesuatu sedang mencakar pintu dengan kuku yang tajam dan panjang. Ketika suara itu semakin keras, Raka merasa jantungnya berdebar cepat. Ia melirik ke sekitar ruangan, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi diri jika sesuatu yang buruk terjadi. Namun, sebelum ia bisa bergerak, Profesor Wijaya sudah lebih dulu mengangkat sebuah benda, sebuah pisau belati berukiran aneh yang tampak berusia ratusan tahun. Cahaya redup dari lampu minyak memantulkan sinar kehijauan dari bilah belati itu, seakan mengandung kekuatan yang tak terlihat.
Ini bukan pertama kalinya mereka datang, gumam Profesor Wijaya pelan. Mereka adalah penjaga kegelapan, makhluk yang ditugaskan untuk menghapus segala jejak tentang desa itu dari dunia. Kata-kata sang profesor membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia ingin menanyakan lebih banyak, tetapi ketukan di pintu berubah menjadi dentuman keras, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menerobos masuk. Suara kayu yang mulai retak terdengar, membuat Raka semakin cemas. Tanpa pikir panjang, Profesor Wijaya meraih tangan Raka dan menariknya ke ruangan lain di dalam rumah. Mereka melewati rak-rak buku yang menjulang tinggi, hingga tiba di sebuah pintu kecil yang nyaris tak terlihat di balik lemari tua. Dengan cepat, sang profesor membuka pintu itu, memperlihatkan sebuah lorong sempit yang gelap dan berbau lembab. "Kita harus pergi sekarang," ucap Profesor Wijaya, suaranya mengandung urgensi yang tak terbantahkan. Tanpa bertanya lebih lanjut, Raka mengikuti langkah sang profesor ke dalam lorong gelap itu. Begitu mereka masuk, pintu rahasia tertutup dengan sendirinya, meninggalkan rumah itu dalam keheningan. Namun, sebelum semuanya menjadi benar-benar sunyi, suara gemuruh keras terdengar dari balik pintu, diikuti oleh suara pintu utama yang akhirnya hancur berantakan. Di dalam kegelapan lorong, Raka menyadari satu hal. Apapun yang sedang mengejar mereka bukanlah manusia biasa. Dan yang lebih menakutkan dari itu, ia belum tahu apakah mereka benar-benar bisa melarikan diri. Lorong di bawah rumah Profesor Wijaya terasa seperti jalan yang tak berujung. Dinding-dindingnya yang terbuat dari batu tua dan lembab berbau tanah yang basah, seakan menyimpan jejak masa lalu yang kelam. Raka berjalan mengikuti sang profesor, sesekali meraba-raba dinding untuk menjaga keseimbangan. Cahaya dari lentera kecil di tangan profesor hanya menerangi sebagian kecil jalan, sementara sisanya tenggelam dalam kegelapan pekat yang mencekam. Di belakang mereka, suara gemuruh dari rumah di atas masih terdengar samar. Suara kayu yang pecah, angin yang mendesir, serta langkah-langkah yang tidak terlihat membuat Raka menoleh beberapa kali dengan perasaan was-was. Ia merasa seakan ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Meskipun setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanyalah lorong yang kosong dan gelap. Profesor Wijaya tetap berjalan dengan langkah mantap, seolah sudah mengenal lorong ini dengan baik. "Lorong ini adalah satu-satunya jalan keluar yang aman," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. "Dulu, ini adalah jalur yang digunakan oleh para penduduk desa untuk melarikan diri, sebelum semuanya dihapus." Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata profesor itu membangkitkan kembali rasa ingin tahunya tentang desa misterius yang lenyap dari sejarah. "Apa sebenarnya yang terjadi di desa itu?" tanyanya dengan suara pelan, khawatir suaranya bisa menarik perhatian sesuatu yang mengintai di kegelapan. Profesor Wijaya menghela napas panjang sebelum menjawab. "Dahulu, desa itu adalah tempat yang makmur dan damai. Penduduknya memiliki hubungan erat dengan alam, dan mereka menjaga rahasia besar, sebuah pengetahuan kuno yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah." Suaranya terdengar berat, seolah mengandung beban yang telah lama ia pikul. Raka semakin penasaran. Rahasia seperti apa? Profesor berhenti sejenak, menoleh ke arah Raka dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sebuah ilmu yang dapat mengubah keseimbangan dunia," jawabnya. "Sesuatu yang begitu kuat, sehingga kerajaan-kerajaan besar merasa terancam oleh keberadaannya. Itulah sebabnya desa itu harus dihapus. Bukan hanya penduduknya yang dibinasakan, tetapi juga setiap catatan, setiap kenangan, setiap bukti bahwa desa itu pernah ada." Raka merinding mendengar cerita itu. Bagaimana mungkin seluruh desa bisa dihapus begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi pada penduduknya? Apakah mereka semua terbunuh? Atau ada yang berhasil selamat? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di dalam benaknya. Tetapi sebelum ia sempat mengucapkannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan lorong. Bisikan. Suara samar, nyaris tak terdengar, namun jelas berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Raka menegang. Matanya membelalak dalam ketakutan. Ia menoleh ke arah suara itu, tetapi yang terlihat hanyalah bayangan gelap yang bergerak di sudut lorong. Profesor Wijaya tampak lebih tenang, meskipun matanya juga mengawasi dengan cermat. "Mereka yang telah tiada masih ada di sini," katanya dengan suara yang hampir bergetar. "Mereka yang tidak pernah mendapatkan keadilan." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu semakin jelas, seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan,
tetapi dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bayangan-bayangan mulai muncul di dinding lorong, bergerak seperti kabut yang mengalir perlahan. Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari kejauhan, diikuti oleh suara langkah-langkah yang bergerak cepat ke arah mereka. Raka panik. "Kita harus keluar dari sini sekarang," serunya. Profesor Wijaya tidak membuang waktu. Ia menarik Raka untuk berlari menyusuri lorong yang tampaknya semakin panjang dan berliku. Napas mereka memburu, sementara suara langkah di belakang semakin dekat. Mereka tidak tahu apa yang mengejar mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak boleh tertangkap. Di depan, cahaya samar mulai terlihat. Sebuah harapan. Namun, di balik cahaya itu, ada sesuatu yang menunggu mereka. Sesuatu yang akan mengungkap lebih banyak rahasia tentang desa yang telah terhapus dari sejarah. Raka dan Profesor Wijaya berlari sekuat tenaga, mengikuti cahaya samar di ujung lorong yang terasa semakin jauh setiap kali mereka mendekatinya. Nafas mereka tersengal, kaki mereka hampir menyerah. Tetapi suara langkah-langkah mengejar dari belakang tidak memberi mereka pilihan lain selain terus berlari. Lorong itu semakin melebar, dan dinding-dinding batu yang awalnya kokoh kini mulai tampak retak dan penuh dengan ukiran aneh yang bersinar redup dalam kegelapan. Raka melirik ukiran itu sekilas, tetapi bahkan dengan seluruh pengetahuannya tentang sejarah kuno, ia tidak bisa memahami maknanya. Namun, satu hal yang pasti, tempat ini bukan sekadar lorong pelarian biasa. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih berbahaya. Ketika akhirnya mereka mencapai ujung lorong, mereka mendapati diri mereka berdiri di depan sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari batu hitam. Gerbang itu dipenuhi pahatan simbol-simbol yang terasa seakan bergerak dalam bayangan lentera Profesor. Tidak ada pegangan, tidak ada celah, hanya dinding batu raksasa yang tampak tak tergoyahkan. "Ini dia," Profesor Wijaya berbisik dengan nada suara yang penuh hormat sekaligus takut. "Gerbang terlarang. Pintu terakhir sebelum kita mencapai tempat yang selama ini mereka sembunyikan." Raka menelan ludah. Matanya terpaku pada simbol yang ada di tengah gerbang. Siapa yang menyembunyikan? Dan mengapa mereka harus menyembunyikannya? Tanyanya, meskipun jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa ia mungkin tidak ingin mengetahui jawabannya. Sebelum Profesor Wijaya sempat menjawab, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Suhu turun drastis, dan rasa sesak mulai menjalar di dada Raka. Dari bayangan yang mengelilingi gerbang, sosok-sosok mulai muncul, bukan manusia, bukan pula bayangan biasa. Mereka adalah entitas yang mengambang, nyaris tak berbentuk, tetapi memiliki sepasang mata kosong yang menyala dengan cahaya kebiruan. "Penjaga gerbang," Profesor Wijaya berkata dengan suara yang lebih rendah dari bisikan. "Mereka bukan roh biasa, mereka adalah sisa dari mereka yang telah dihapus." Raka mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus kita lakukan?" Profesor tidak menjawab. Ia melangkah maju, mengangkat tangannya perlahan, lalu mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Raka. Kata-kata itu terdengar kuno, seolah berasal dari zaman yang telah lama dilupakan. Sosok-sosok penjaga itu bergerak, mata mereka berkilat lebih terang. Mereka tidak menyerang, tetapi juga tidak membiarkan mereka lewat. Mereka berputar-putar di sekitar gerbang, seolah menunggu sesuatu. Raka merasakan desakan yang aneh dalam dirinya, sebuah dorongan untuk berbicara, untuk bertindak. Tanpa sepenuhnya memahami mengapa, ia melangkah maju dan menyentuh simbol di tengah gerbang. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di dalam lorong. Ia berdiri di sebuah desa yang asing, diterangi cahaya matahari yang hangat. Penduduk desa berlalu lalang, tersenyum dan berbicara satu sama lain dengan damai. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, dan aroma bunga memenuhi udara. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Dalam sekejap mata, langit berubah menjadi hitam, dan suara jeritan menggema di seluruh desa. Pasukan yang mengenakan baju besi muncul, membawa api dan senjata. Mereka menyerang tanpa belas kasihan, membakar rumah-rumah, membantai pria, wanita, dan anak-anak tanpa ampun. Raka melihat semuanya. Ia menyaksikan kehancuran desa itu dengan mata kepalanya sendiri, seolah ia benar-benar berada di sana. Lalu, segalanya menghilang. Ia kembali ke lorong, tubuhnya bergetar hebat. Napasnya memburu,
Keringat dingin membasahi dahinya. Gerbang batu di hadapannya mulai bergetar. Pahatan di permukaannya bersinar lebih terang. Dan perlahan, celah muncul di tengahnya. Penjaga gerbang tidak bergerak. Mereka hanya menatap Raka, seolah mengakui sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum pahami. Kita berhasil, Profesor Wijaya berbisik, tetapi ada ketakutan dalam suaranya. Tapi ini baru permulaan. Kebenaran yang tersembunyi jauh lebih mengerikan dari yang bisa kita bayangkan. Dan dengan suara berderak yang menggetarkan tanah di bawah kaki mereka, gerbang itu terbuka, mengungkap apa yang tersembunyi di balik sejarah yang telah terhapus. Raka dan Profesor Wijaya berdiri terpaku di hadapan gerbang yang perlahan terbuka. Derak batu yang bergeser menggema di seluruh lorong bawah tanah, seperti suara raksasa yang terbangun dari tidurnya yang panjang. Dari celah yang semakin melebar, udara dingin menyelinap keluar, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tua dari peradaban manusia. Raka menelan ludah, tubuhnya dipenuhi ketegangan. Setelah sekian lama mencari, setelah dikejar bayangan yang tak terlihat, setelah menyaksikan ilusi masa lalu yang menyakitkan, mereka akhirnya akan melihat apa yang tersembunyi di balik sejarah yang terhapus. Ketika gerbang terbuka sepenuhnya, mereka melihat sesuatu yang sama sekali tak mereka duga. Di balik pintu batu raksasa itu, terbentang sebuah kota yang luas. Tidak seperti reruntuhan kuno yang biasa ditemukan dalam ekspedisi arkeologi, kota ini masih utuh. Bangunan-bangunannya menjulang tinggi, dihiasi ukiran-ukiran yang tak dikenal dalam sejarah manapun. Jalanan berbatu membentang lurus, mengarah ke pusat kota yang tampak lebih megah daripada bagian lainnya. Namun, yang paling mengerikan adalah keheningan yang menyelimutinya. Tak ada suara angin, tak ada burung, tak ada tanda-tanda kehidupan. Ini mustahil, gumam Profesor Wijaya. Matanya berbinar antara kekaguman dan ketakutan. Seharusnya kota ini sudah lenyap berabad-abad yang lalu. Tapi, bagaimana bisa tetap utuh seperti ini? Raka berjalan pelan, menyentuh dinding batu di sampingnya. Dingin, keras, nyata. Tidak seperti ilusi yang ia alami sebelumnya. Ini benar-benar ada. Namun, jika kota ini benar-benar nyata, di mana para penduduknya? Apakah mereka masih ada? Atau justru telah berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk? Langkah mereka menggema saat mereka berjalan menyusuri jalan utama kota itu. Beberapa kali, Raka merasa seakan ada sesuatu yang mengintai mereka dari bayangan. Tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat perasaan bahwa kota ini tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu yang masih tinggal di sini. Sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan. Mereka akhirnya sampai di alun-alun utama, di mana sebuah monumen raksasa berdiri tegak. Pilar-pilar tinggi menopang atap yang dipenuhi ukiran rumit, dan di tengahnya, sebuah altar batu besar memancarkan cahaya redup berwarna kebiruan. Profesor Wijaya mendekati altar itu dengan hati-hati. Tangannya bergetar saat menyentuh permukaannya. Inskripsi kuno, ia berbisik. Ini bukan bahasa yang dikenal manusia modern, tapi aku pernah melihatnya sebelumnya, dalam naskah-naskah yang sudah lama dilarang. Raka mendekat, mencoba membaca ukiran di atas altar itu. Kata-kata yang tertulis di sana terasa asing, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang seakan bisa memahami maknanya. Ia membaca perlahan. Suaranya menggema di seluruh alun-alun. Mereka yang melupakan akan dikutuk. Mereka yang mencari akan diuji. Mereka yang mengungkap kebenaran akan menjadi bagian dari sejarah yang terhapus. Saat kata-kata terakhir keluar dari mulutnya, gemuruh terdengar dari bawah tanah. Kota yang tadi begitu sunyi tiba-tiba bergetar, seolah sesuatu yang telah lama tertidur mulai bangkit. Profesor Wijaya mundur selangkah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Raka, aku rasa kita baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Tiba-tiba, suara-suara mulai terdengar dari kejauhan. Bukan suara manusia, melainkan bisikan-bisikan yang datang dari setiap sudut kota. Bayangan-bayangan mulai bergerak di antara bangunan-bangunan, dan udara di sekitar mereka menjadi semakin berat. Mereka tidak sendirian di kota ini. Sesuatu sedang datang. Sesuatu yang selama ini menunggu mereka. Suara-suara yang semula hanya bisikan pelan kini mulai bergema, memenuhi udara yang semakin berat dengan aura yang tak terlihat. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri.
Tubuhnya menegang seiring getaran samar yang menjalar melalui tanah di bawahnya. Profesor Wijaya menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami situasi yang terjadi. Kota yang seharusnya mati ini perlahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tetapi bukan kehidupan seperti yang mereka bayangkan. Ada sesuatu yang masih berdiam di sini, sesuatu yang sudah lama menunggu kehadiran mereka. Cahaya kebiruan dari altar batu kini berdenyut perlahan, seolah merespons kehadiran mereka. Raka mundur selangkah, matanya menyapu ke sekeliling. Dari sudut-sudut bayangan yang pekat, sosok-sosok mulai muncul. Mereka bukan manusia, bukan pula makhluk biasa. Bentuk mereka samar, seperti kabut yang bergerak, namun mata mereka bersinar dengan cahaya redup yang menakutkan. Raka merasa seakan waktu berhenti sejenak. "Siapa mereka?" bisiknya kepada Profesor Wijaya, tetapi pria tua itu hanya menggeleng, tak mampu memberikan jawaban pasti. Tiba-tiba, salah satu dari sosok kabut itu bergerak maju. Suaranya bukan suara yang keluar dari mulut manusia, melainkan suara yang langsung terdengar di dalam kepala mereka, menggetarkan kesadaran mereka. "Kalian telah datang setelah sekian lama." Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu? Siapa kalian?" "Kami adalah mereka yang dilupakan. Kami adalah sejarah yang dihapus, nama-nama yang dihilangkan dari dunia. Dan kalian telah membuka gerbang yang seharusnya tetap terkunci." Profesor Wijaya menatap sosok itu dengan mata penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. "Apakah kalian penduduk kota ini?" tanyanya dengan suara gemetar. "Kami adalah mereka yang terkutuk." Suara itu bergetar lebih dalam, membuat udara di sekitar mereka semakin dingin. "Kami adalah mereka yang membayar harga karena mengungkap kebenaran yang tidak boleh diketahui. Kota ini adalah peringatan, tetapi kalian telah melupakan peringatannya. Sekarang, kalian harus menghadapi akibatnya." Tiba-tiba, gemuruh terdengar dari bawah tanah. Retakan-retakan mulai muncul di sepanjang jalan berbatu, dan dari celah-celah itu, sesuatu yang menyerupai kabut hitam pekat merembes keluar, merayap di tanah seperti ular yang mencari mangsanya. Raka mundur, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tetapi dalam hatinya ia tahu, ini adalah akibat dari tindakan mereka. "Lari!" Profesor Wijaya berteriak, menarik tangan Raka dan berlari menuju pintu gerbang. Tetapi sebelum mereka bisa melangkah jauh, sosok-sosok kabut itu bergerak, menghalangi jalan mereka. Tidak ada jalan keluar. Bisikan itu semakin mendalam, semakin menusuk pikiran mereka. "Kalian telah menjadi bagian dari sejarah yang terhapus." Raka merasakan kepanikan mulai merayap ke dalam dadanya, tetapi ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ia harus menemukan jalan keluar, harus memahami kebenaran di balik semua ini sebelum semuanya terlambat. Kota yang terhapus ini ternyata menyimpan lebih dari sekadar sejarah yang hilang. Ada kutukan yang masih hidup di dalamnya. Dan kini, mereka harus menghadapi konsekuensi yang bahkan belum bisa mereka pahami sepenuhnya. Udara semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah, membebani tubuh dan pikiran mereka. Raka menggertakkan giginya, mencoba mengendalikan napas yang tersengal. Di sekelilingnya, kabut hitam semakin pekat, seakan memiliki kesadaran sendiri, merayap perlahan di atas tanah berbatu yang mulai retak. Profesor Wijaya, dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya, berusaha membaca simbol-simbol kuno yang terukir di dinding reruntuhan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk keluar dari sini, sesuatu yang mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari kutukan yang hendak menelan mereka. "Kita harus menemukan pintu keluar," desis Raka, matanya terus mencari celah di antara bayangan yang semakin mendekat. Namun, jalan yang tadi mereka lalui kini telah lenyap, tertutup oleh kabut yang menggumpal layaknya dinding tak kasat mata. Profesor Wijaya berusaha mengingat cerita yang pernah ia dengar tentang kota terhapus ini, tentang bagaimana kota ini dulunya memiliki gerbang rahasia yang hanya bisa dibuka dengan memahami kebenaran yang telah dilupakan. Ia menyapu pandangan ke sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Di tengah reruntuhan, ia melihat sebuah ukiran besar di dinding batu. Ukiran yang menggambarkan seorang pria dengan obor di satu tangan dan kunci di tangan lainnya. "Kunci, kita membutuhkan kunci," seru Profesor Wijaya. "Kunci apa?" Raka bertanya. Suaranya bergetar di antara ketakutan dan harapan. "Sebuah kunci yang bukan terbuat dari logam,
bukan benda yang bisa dipegang, melainkan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, jawab Profesor Wijaya sambil terus mengamati ukiran itu. Raka memejamkan mata sejenak, mencoba memahami maksud perkataan Profesor Wijaya. Lalu, tiba-tiba, ia tersadar, jawaban ada pada sejarah yang terhapus, pada rahasia yang ingin disembunyikan oleh mereka yang mengutuk kota ini. Ia mengingat kembali bisikan makhluk-makhluk kabut tadi, kalian telah membuka gerbang yang seharusnya tetap terkunci. Profesor, ucap Raka dengan suara tegas, mungkin kita tidak seharusnya mencari kunci dalam bentuk benda. Mungkin kita harus memahami rahasia yang telah dihapus dari sejarah. Profesor Wijaya menatapnya dengan mata yang mulai bersinar penuh pemahaman. Ya, itu masuk akal. Mereka kembali menghadap ukiran itu, mencoba memahami maknanya lebih dalam. Di bawahnya, terdapat tulisan kuno yang samar-samar masih bisa terbaca. Hanya mereka yang melihat kebenaran yang tak terkatakan dapat membuka jalan pulang. Raka menelan ludah. Kebenaran yang tak terkatakan itu berarti sesuatu yang telah sengaja dihapus dari sejarah. Sesuatu yang tidak boleh diungkap. Mereka harus mengungkap kebenaran yang telah dikubur selama ratusan tahun. Mereka harus memahami alasan sebenarnya mengapa kota ini dihapus dari sejarah, mengapa penduduknya dikutuk menjadi bayangan tanpa nama. Sementara mereka berusaha memahami misteri ini, kabut semakin mendekat, melilit seperti tentakel yang hendak merenggut kesadaran mereka. Tidak ada waktu lagi. Jika mereka tidak segera menemukan jawaban, mereka akan menjadi bagian dari kota ini selamanya, terperangkap di antara dua dunia, dalam sejarah yang tak akan pernah terungkap. Udara di sekitar mereka semakin menyesakan, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang perlahan mencengkeram tubuh mereka, menarik mereka semakin dalam ke dalam kegelapan. Raka mencoba tetap fokus, tetapi kepalanya terasa berputar, seakan pikirannya sedang direnggut oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sementara itu, Profesor Wijaya, meskipun tubuhnya semakin lemah, masih berusaha membaca ukiran-ukiran kuno yang terpahat di dinding batu besar di hadapan mereka. Kita sudah dekat, gumam Profesor Wijaya dengan suara yang bergetar. Matanya terpaku pada barisan simbol yang seolah berdenyut di bawah cahaya redup altar kuno. Tapi untuk membuka pintu ini, kita harus memahami kebenaran yang mereka sembunyikan. Kota ini dihancurkan bukan karena kehancuran alam atau perang. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak boleh diketahui oleh dunia luar. Raka menggigit bibirnya, mencoba menyusun potongan-potongan ingatan dari semua yang telah mereka temukan sejauh ini. Kota ini bukan hanya sekadar lenyap dari catatan sejarah, ia dihapus secara sengaja. Sejarahnya dimusnahkan, namanya tak lagi disebut dalam naskah kuno manapun, dan penghuninya berubah menjadi bayangan tanpa identitas. Tapi mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba, suara lain bergema dalam pikiran mereka, lebih kuat daripada bisikan sebelumnya. Kalian ingin mengetahui kebenaran? Maka bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Dinding batu di depan mereka mulai bergetar, mengungkapkan sebuah relief besar yang tersembunyi di balik lapisan debu dan waktu. Relief itu menggambarkan sebuah peristiwa tragis. Seorang raja tua berdiri di tengah-tengah rakyatnya, tangannya terangkat ke langit, sementara di sekelilingnya, tubuh-tubuh manusia berjatuhan satu persatu. Wajah mereka tidak menunjukkan rasa sakit, tetapi kehampaan mutlak, seperti jiwa mereka telah diambil begitu saja. Profesor Wijaya menatap relief itu dengan mata membelalak. Ini bukan bencana alam. Ini sebuah pengorbanan massal. Raka mengernyit. Maksudnya, mereka tidak mati karena perang atau wabah? Mereka dikorbankan. Profesor Wijaya mengangguk pelan. Ya, kota ini memiliki rahasia yang sangat besar. Sesuatu yang sangat kuat hingga penguasanya sendiri memutuskan untuk menghapus seluruh kota demi menjaga rahasia itu tetap terkubur. Mereka yang mengetahui rahasia ini, mereka yang tinggal di sini, semua harus dimusnahkan agar kebenaran ini tidak pernah keluar. Saat kata-kata itu terucap, tanah di bawah mereka kembali bergetar hebat. Kabut hitam yang tadinya hanya merayap kini mulai menyelimuti sekeliling mereka, membentuk pusaran yang semakin pekat dan menyesakan. Suara-suara jeritan samar mulai terdengar dari dalamnya. Jeritan orang-orang yang dulu pernah hidup di tempat ini, kini terperangkap di antara dunia. Kalian telah memahami kebenaran, tapi itu belum cukup. Apa yang akan kalian lakukan sekarang?
Raka merasakan tubuhnya semakin berat. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri begitu saja. Kota ini, kutukan ini, semuanya adalah bagian dari sejarah yang telah dikubur. Jika mereka ingin selamat, mereka harus melakukan sesuatu untuk melepaskan roh-roh yang terjebak di sini. Ia menoleh ke Profesor Wijaya. Kita harus membebaskan mereka. Profesor Wijaya menatap Raka dengan tatapan penuh kebimbangan. Tapi bagaimana? Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan kutukan ini. Raka mengingat kembali relief yang mereka lihat tadi, tentang Raja Tua yang mengangkat tangannya ke langit. Pengorbanan terakhir, itulah jawabannya. Kita harus memberikan sesuatu yang bernilai untuk membuka jalan keluar. Profesor Wijaya menatap sekeliling, lalu akhirnya menatap Raka dengan ekspresi pahit. Kalau begitu, biarkan aku yang melakukannya. Raka terkejut. Apa maksud Profesor? Profesor Wijaya menghela napas panjang. Aku telah menghabiskan hidupku mencari jawaban, menggali masa lalu yang telah lama ditinggalkan. Jika ada seseorang yang harus membayar harga atas pengetahuan ini, maka biarlah aku yang menanggungnya. Sebelum Raka bisa menghentikannya, Profesor Wijaya melangkah ke tengah altar batu, menutup matanya, dan berbisik dalam bahasa kuno yang tertulis di dinding. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya, dan dalam hitungan detik, sosoknya mulai memudar, menyatu dengan kabut yang berputar di sekeliling mereka. Seketika, gemuruh di bawah tanah berhenti. Kabut hitam yang tadinya mendekap mereka perlahan mulai menghilang, seiring dengan suara jeritan yang perlahan mereda. Relief batu yang tadinya penuh dengan gambar orang-orang tak bernyawa kini berubah, menunjukkan sosok-sosok yang akhirnya terbebaskan. Wajah mereka menatap ke langit dengan damai. Pintu batu di hadapan Raka terbuka perlahan, menampakkan jalan keluar yang dipenuhi cahaya. Dengan hati yang berat, Raka melangkah keluar dari kota yang kini benar-benar kosong. Langit yang tadinya mendung kini cerah kembali, seolah mengisyaratkan bahwa roh-roh yang selama ini terperangkap telah menemukan kedamaian mereka. Saat ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, kota yang tadi berdiri megah kini mulai menghilang dalam debu dan cahaya. Sejarahnya tetap tak tertulis, tetapi Raka tahu bahwa ia akan selalu mengingatnya, karena di sanalah seorang pria bijak mengorbankan dirinya untuk membuka jalan bagi kebenaran yang selama ini dikubur. Kisah tentang desa yang dihapus dari catatan sejarah akhirnya berakhir. Tetapi bagi Raka, perjalanan barunya baru saja dimulai.